Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akhir zaman dalam kitab Daniel. Sekarang kita masuk ke pasal 7 mengenai karakteristik kerajaan dunia. Daniel mendapat mimpi dan penglihatan kali ini. Daniel 7 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan ini garis besarnya. Jadi kalau di bagian sebelumnya, Raja Babel yang mendapat penglihatan, kali ini Tuhan memberikan pewahyuan kepada Daniel secara langsung. Tapi penglihatan yang Daniel dapat itu melanjutkan, menambah karakteristik dari yang dilihat oleh Raja Babel. Jadi satu penglihatan besar yang diperdalam. Mari kita lihat. Daniel melihat kerajaan-kerajaan dunia yang dilihat sebagai patung yang besar oleh Raja Babel, dilihat sebagai berbagai jenis binatang. Bahasa Indonesianya binatang, bahasa Inggrisnya beast. Lebih tepat terjemahannya monster. Daniel melihat 4 jenis monster. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Punya sayap burung Raja Wali. Singa, burung Raja Wali itu melambangkan kekuasaan. Burung Raja Wali itu melambangkan keilahian. Jadi kalau manusia, seperti burung Raja Wali, seperti setengah dewa begitu. Seperti, wah luar biasa banget. Tapi sayapnya tercabut. Terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Ini melambangkan kerajaan Babel. Dengan rajanya Nebukadnezar yang sempat direndahkan oleh Tuhan. Dan rajanya pun bertobat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab menuliskan, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Tadinya dia pikir seperti setengah dewa, seperti manusia punya sayap burung Raja Wali, melambangkan keilahian. Tapi Tuhan yang bertahta. Dan Raja Nebukadnezar bertobat. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Monster kedua, digambarkan seperti, ini binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Dia berdiri pada sisi sebelah. Oke, monster kedua ini adalah kerajaan Media Persia. Jadi 2 kerajaan yang bergabung memerintah. Kerajaan Media memerintah lebih dahulu. Baru Persia. Tapi kerajaan Persia nanti akan lebih besar. Jadi nggak seimbang nih. Kerajaan Persia akan lebih besar daripada kerajaan Media. Nah, karena itu dibilang ia berdiri pada sisi yang sebelah. Karena kerajaan Persia akan lebih besar. Jadi nggak seimbang berdirinya. Dan ada 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Kerajaan Media Persia akan memerintah, akan berkuasa besar, dan menghancurkan 3 kerajaan lain yang besar yang ada pada waktu itu. Kerajaan Babel, kerajaan Mesir, dan kerajaan Lydia. Itu dilambangkan dengan 3 tulang rusuk. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kerajaan Media Persia bisa berkuasa karena ada begitu banyak suku, begitu banyak orang-orang di sekitar, bangsa-bangsa kecil di sekitar kerajaan Timur Tengah pada waktu itu yang mendukung mereka. Itu yang dikatakan, ayo makanlah daging banyak-banyak. Banyak yang dukung. Sehingga kerajaan Persia jadi besar. Banyak suku-suku kecil yang ditaklukkan soalnya. Tapi ada monster lain yang melambangkan kerajaan Yunani. Rupa seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula monster itu berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Macan tutul itu binatang yang larinya cepat. Dengan 4 sayap. Melambangkan kerajaan Yunani akan berkuasa dengan amat sangat cepat. Dan benar, kerajaan Yunani itu berkuasa dengan sangat cepat di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Tapi Alexander Agung mati muda. Sehingga kekuasaan
tidak diberikan kepada keturunannya, tapi pecah, terbagi oleh keempat jenderalnya. Dan itu yang disebut ada 4 kepala, berkepala 4. Ini pemerintahan Yunani yang berkuasa dengan cepat, tapi nantinya akan dipimpin oleh 4 jenderal Alexander Agung. Luar biasa ya, nubuatan Alkitab presisinya sangat tepat sepanjang sejarah. Daniel di zaman Babel sudah menubuatkan apa yang akan terjadi sampai ke zaman Yunani. Itu nubuatan Alkitab sangat luar biasa. Lalu, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam, binatang yang keempat, ini melambangkan kerajaan Romawi, tapi monster yang ini tidak digambarkan sebagai monster dari binatang yang ada yang kita kenal. Ini monster yang berbeda, menakutkan, mendahsyatkan, dia sangat kuat katanya, bergigi besar dari besi, melahap meremukan, sisanya diinjak-injak dengan kaki. Ia berbeda dari binatang yang terdahulu. Dan dia bertanduk 10. Ini bicara mengenai kerajaan Yunani yang akan muncul sebagai monster baru dan sangat berbeda. Kenapa? Sangat kejam. Sangat menakutkan. Ada begitu banyak kekejaman dan kekerasan militer pada zaman kerajaan Romawi. Bertanduk 10 melambangkan kekuasaannya atas bangsa-bangsa sangat luas. Genap, 10 lambang genap. Jadi kekuasaannya sangat besar, kerajaan Romawi. Sementara aku memperhatikan, tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya tanduk lain yang kecil. Ini yang menarik. Kerajaan akhir digambarkan sebagai tanduk. Sebagai satu negara yang muncul, jadi satu pemerintahan yang muncul dari dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Tapi digambarkan kecil. Pemerintahan akhir kecil. Pemerintahan akhir, kerajaan akhir, saya kasih spoiler, saya kasih informasi sedikit. Ini yang orang sering sebut pemerintahan antikris. Kita melihat lagi karakteristiknya apa. Karakteristiknya rupanya kecil, bukan besar. Nanti kita akan bahas ini, tapi rupanya kita belajar terlebih dahulu. Bahwa banyak orang, tanda kutip, terlalu membesar-besarkan pemerintahan antikris. Alkitab bilang ini tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang terdahulu tercabut. Dan pada tanduk itu ada mata, seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Melambangkan dia muncul dari krisis negara-negara, dan muncul mulai berkuasa dan menjadi sombong. Tapi tetap tanduk yang kecil. Ia akan mengucapkan pemerintahan akhir nih, kerajaan akhir atau pemerintahan akhir akan mengucapkan, pemimpinnya akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang kudus. Jadi kesombongan, memberontak sama Tuhan, akan menganiaya orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum, karena Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya hukum. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum itu melambangkan dia ingin jadi Tuhan. Ingin memberontak melawan Tuhan. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini melambangkan, pertama kali kita dapat informasi mengenai 3,5 masa. 3,5 masa, 3,5 ini dulu secara lambang, bisa berarti waktu yang genting. Kenapa waktu yang genting? Karena pelayanan Yesus di bumi 3,5 tahun. Nanti pemerintahan akhir 3,5 tahun melambangkan tuh waktu yang genting. Dengan pelayanan Yesus di bumi kurang lebih 3,5 tahun, itu dia membuat dampak yang besar. Nanti kerajaan akhir atau antikris orang sebut mendapat kesempatan 3,5 masa, menandakan waktu yang genting, waktu yang signifikan. Tapi 3,5 itu juga bisa melambangkan proses di tengah jalan. Karena 7 angka sempurna, 3,5 itu di tengah-tengahnya, itu maksudnya. Tapi apapun simboliknya, memang Alkitab bilang ada 3,5 masa di mana kerajaan akhir akan berkuasa. Apa yang akan terjadi dan mengapa diizinkan kita akan bahas di bagian-bagian selanjutnya. Lalu majelis pengadilan akan duduk
dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap. Tuhan yang bertahta. Semuanya hanya seizin Tuhan. Tidak ada yang lepas kendali. Setelah waktunya akan dimusnahkan, akan dicabut sampai lenyap. Karena bukan kerajaan manusia yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa di atas kerajaan manusia. Juga kekuasaan dari binatang-binatang yang lain dicabut. Perhatikan, jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Jadi seluruh kerajaan manusia tidak ada yang lepas kendali dari Tuhan. Hanya ada waktu yang diizinkan. Setelah lewat masanya, ya dicabut. Semua di dalam kendali Tuhan. Tuhan pegang kendali. Sementara aku terus melihat, jadi di samping Daniel melihat kerajaan-kerajaan dunia, Daniel mulai melihat hal lain. Apa itu? Tuhan. Dan apa-apa yang terjadi di sekitar Tuhan. Yaitu apa? Ada tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Lanjut usianya di Ancients of Days itu melambangkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang telah ada dari sejak dulu itu melambangkan Dia yang luar biasa, berhikmat, maha kuasa. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba melambangkan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Kursi dari nyala api melambangkan kemurnian, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api, yaitu ngomong pemurnian, timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Tuhan, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Ini melambangkan, memberitahu dari sekarang, nanti terkonfirmasi dalam kitab Wahyu, bahwa yang ikut Tuhan akan banyak. Betul ada kerajaan-kerajaan di dunia yang berkuasa, betul ada kerajaan akhir yang berkuasa. Waktunya pun ditentukan, 3,5 masa. Tapi di tengah, di dalam semua keadaan itu tetap Tuhan bertahta. Dan banyak yang akan ikut Tuhan. 1000 kali beribu-ribu. Laksa kali berlaksa-laksa yang mengikut Tuhan. Tuhan yang bertahta. Banyak orang akan datang menerima Tuhan. Akan ada kebangunan rohani besar. Nanti kita akan lihat. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Nampak datang seperti dengan awan-awan dari langit seperti Anak manusia. Ini Yesus dalam perjanjian lama. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada Yesus, kekuasaan, kemuliaan sebagai Raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya, kepada Yesus. Kekuasaan Tuhan Yesus itu kekuasaan kekal. Tidak akan lenyap, kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Dari kitab Daniel sudah diberitahu akan ada Mesias, akan ada Yesus yang akan menjadi Raja. Kerajaan Tuhan, kerajaan yang beda dari kerajaan dunia, yang tidak akan musnah, yang kekal. Maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dari kerajaan-kerajaan manusia apapun di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka, pemerintahan yang kekal, dan kekuasaan dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel juga melihat bahwa Tuhan Yesus akan bertahta, memerintah, dan semua orang kudus, umat Tuhan, akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ini gambaran yang kita akan terus lihat berkali-kali ditekankan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Jadi apa yang kita pelajari dalam Daniel pasal 7? Kita melihat bagaimana kerajaan-kerajaan digambarkan sebagai monster. Nebukadnezar melihat kerajaan sebagai patung megah. Tapi Tuhan memperlihatkan Daniel kekuasaan manusia yang menentang Tuhan itu bukan megah, itu mah monster. Kita melihat sama, sejalan itu ya, paralel.
kepala emas, singa dari emas, dan urutannya sama persis dari kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, Romawi. Nah, kita mendapat berbagai karakteristik di sini yang baru. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bertahta. Kita juga melihat Dia memerintah. Dia yang jadi raja. Dia yang menentukan kekuasaan setiap kerajaan manusia. Semua di bawah kendali Tuhan, dan kita umat Tuhan akan memerintah juga bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bertahta.